Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada salah satu golongan orang yang akan berbahagia, orang yang beruntung, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada di antara kalian sekelompok yang mengajak kepada kebaikan. Enggak mesti habaib, enggak mesti kiai, enggak mesti ustaz. Kita ngajak teman ngaji aja, yuk ngaji, dapat satu. Kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humri ni'am. Kamu membawa orang sehingga orang itu dapat hidayah itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu mahal harganya. Ya, kalau diduitin bangsa 2 miliar. Kalau kayak kuda terlatih, kayak mobil Lamborghini. Kita ngajak aja, ngajak doang. Yuk kita ngikutin, ikut zikir ya. Jauh. Cuma kan yang diajaknya belum mau ya. Capek ngomong, ngajak. Kita sengkleh, cuma ngajaknya itu pahala. Kayak kita sama anak, sama bini kita. Nyuruhnya itu wajib. Bukan dapatnya, nyuruhnya. Ya. Ketika kita nyuruh, itu udah kita melaksanakan taat kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan olehmu akan keluarga kamu sholat. Wa'mur itu perintah. Jadi kita nyuruh, wajibnya nyuruh. Dapatnya yang masalah kepada Allah. Lasta alaihim bimu. Kamu itu tidak bisa memaksa. Sekelas baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan para nabi terdahulu nggak bisa maksa. Orang Nabi Nuh gimana sih Nabi Nuh? Nangis di hadapan Allah. Innahu min ahli Rabb. Anak saya itu keluarga saya. Selamatkan ya Allah. Ditegur sama Allah. Ya. Nabi Muhammad pamannya. Andaikan kalian taruh matahari di tangan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan tergoda untuk pendukung Nabi Muhammad. Cuma dia nggak ikut kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai turun ayat Allah, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Istri kita, anak kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita sering ngomong banyak, sering datang ke saya, Ustaz, kaki saya kalau saya pakai jilbab ngatain Ustaz bisa ahli sorga gitu. Nangis depan. Lagi saya sholat dikatain Ustaz ahli sorga. Kalau pakai jilbab dikatain Ustaznya. Pengen dia nggak boleh pakai jilbab. Kata saya doain aja tiap habis sholat 5 waktu. Kalau bisa memang habis tahajud doain. Nanti juga berubah. Dengan berjalannya waktu kita rajin berdoa, berubah. Mungkin di masa mudanya enggak, di masa dewasanya enggak, di masa tuanya nanti. Mungkin di masa tuanya enggak, sakaratul mautnya dia sadar. Doanya terus. Tugas kita doain. Kalau udah sakaratul mautnya dia sadar, taubat kepada Allah, husnul nanti baca. Jadi jangan putus asa. Tugas kita mah nyuruh. Karena kita nggak bisa merubah orang. Yang punya hati Allah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati.
Cuma tugas kita nyuruhnya itu aja. Tiap waktu kita nyuruh. Kalau memang nggak bisa pelan ya dengan keras, bukan kasar, keras ya. Nah nyuruhnya itu tiap waktu kita nyuruh sholat berarti kita dapat pahala besar. Sampai kita wafat, kita meninggal dunia, ternyata istri dan anak kita belum taat, kewajiban kita kepada Allah udah selesai, dimuliakan kita oleh Allah. Tapi kalau kita masih bodoh aja itu urusan Allah jangan. Ya. Salah satu kewajiban kita ketika kita punya keluarga yaitu nyuruh awladakum bis-shalah wa hum abana'u sab'in. Perintahkan oleh keluarga kamu sholat ketika mereka beranjak umur 7 tahun. Terus kewajiban. Ya, para kiai, para habaib, para ustadz itu kerjanya memang ngarahin aja. Bagaimana dia contohkan oleh Nabi, fadzakir innama anta muzakkir. Ingatkan, sesungguhnya engkau hanya mengingatkan, lasta alaihim bimusyaddid. Kamu bukan pemaksa, nggak bisa. Biar dipaksa kayak gimana, nggak bisa. Ya sekelas 124.000 nabi, 313 rasul. Mereka itu tugasnya menyampaikan. Gimana nggak hebat Nabi Nuh sih, umurnya 1000 tahun, dapatnya berapa sih? Kalau nggak salah 88 orang, itu termasuk anak-anak. Berarti sulit orang diajak itu. Apalagi Nabi Isa mengikutnya dikit. Apalagi segelas kita ya. Cuma ketika kita dapat atu kita ngajak ngaji dapat atu. Ada double pahala itu. Apalagi dapat 2, 3, 4, 5. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, hendaklah ada di antara kalian sekelompok yang mengajak kepada kebaikan, kepada amal soleh. Secara hakikatnya amal soleh itu kan akan membahagiakan kita. Makanya kalau orang nggak berbuat salah senang hidupnya. Tapi kalau orang berbuat salah terkekang hidupnya. Sini salah, salah, udah nggak enak. Bergaul sama orang punya salah, dia pindah ke sana, sono punya kesalahan juga, nggak betah, pindah ke sono terus di semua lingkaran dia punya salah. Maaf, hidupnya nggak tenang karena secara manusiawi ya maaf, ketika kita punya kesalahan sama orang atau orang punya salah sama kita ini serada segan ketemu. Pak, kenapa sholat di sini? Soalnya malas ya. Kok malas apa? Nggak selesai sama si Ano. Sama lagunya, kita pun juga sedang. Nah, begitu. Tapi kalau ketika berbuat kebaikan, insya Allah bukan hanya disenengin sama Allah, ya, sama orang-orang yang insya Allah orang-orang yang jahat sama kita senang. Makanya banyak orang yang memang tadinya benci kepada Nabi itu mereka itu berbalik cinta kepada Nabi. Tadinya nguludahin, cuma gara-gara sakit. Nabi ini ngedarat pas tengok itu, kata sahabatnya Rasulullah, nyari siapa? Dari yang biasa yang mudahin saya. Oh, dia sakit, ada kabar sakit. Nabi langsung belanja, langsung ke warung, ke pasar, beli korma, beli anggur, langsung dia datang ke rumahnya. Nah itu sunnah. Kalau kita datang ke orang sakit, sunnah bawa makanan, sunnah Nabi. Pas sampai ke rumah ini yang sakit kan yang namanya orang jahat ya. Waduh, jangan-jangan ngurus dendam nih Nabi.
Sampainya di rumah, permisi, istrinya bilang bapak lagi sakit nggak bisa ditemuin. Enggak, saya mau nengok aja, ini sedikit bawa makanan. Melihat gelagat Nabi baik, ya terima. Tengok bawa ke kamar, Nabi pegang dia punya dahinya. Sunnah itu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa uhadziru 7 kali. Kita nengok orang sakit sembuh, nangis, langsung nangis. Muhammad, Abu Lahab yang ngurus saya, Abu Jahal yang ngurus saya, ngudahin kamu sampai sekarang mau nengok. Kamu yang saya udahin tiap hari, orang yang pertama nengok. Terkesan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau adalah utusan Allah. Dan kita harus mengikuti kepada Nabi Muhammad. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Artinya kalau memang kita nggak seperti Nabi, ya minimal jangan disimpan kekesalan dalam hati. Kalau orang jahat jangan dimasukin hati, biar itu. Karena itu bikin kita apa? Bikin kita menderita. Jadi di dalam hati kita sudah memaafkan keburukan dia, kejelekan dia, kejahatan dia. Nah ini termasuk kelompok orang yang insya Allah masuk surganya nggak dihisab. Man zalima ufya, orang yang berzolim kepadanya dia maafin. Tanahnya habis, jualin namanya. Udah habis minta maaf, kesel. Enak banget. Banda banyak minta maaf. Kemarin ingetin kan, boro-boro lawan lagi. Udah habis nih. Minta maaf. Kalau kita pemaaf tuh tiketnya masuk surga nggak dihisab. Karena umat Nabi itu kan ada 3 nanti. Sulusu yadulun al-jannah bighairi hisab. Sepertiga masuk surga nggak dihisab. Dikubur kagak disiksa. Ada yang mengatakan nggak ditanya. Kuburnya langsung jadi istana. Pas melek langsung istana. Di padang mahsyar nanti nggak ada kesulitan. Di atas sirat pun nggak tahu kayak gimana itu sirat. Melesat kayak kilat elek. Ya kalau kayak kilat gimana? Seret. Baru-baru sempat udah sampai. Ini enak banget. Cuma syaratnya berat nih. Syaratnya berat. Kalau bisa kita meninggal nggak punya apa-apa. Ya Nabi tadinya kaya kalau pedagang. Istrinya Siti Khadijah luar biasa kayanya. Mungkin kalau sekarang lebih dari 10 triliun di hartanya. Banyak. Habis. Terakhir ketika beliau wafat di rumahnya Siti Aisyah, rumahnya dari pohon kurma. Nah kalau umroh nanti di sana kan ada replika apa disebutnya, rumah Nabi kecil. Kalau tidur ada bekasan di sini, bekas telupuh kalau orang kita telupuh bambu. Bahkan ketika meninggal Nabi itu punya 6 dirham bukan 6 dinar. 6 dirham kalau kita 6.000 perak. Pingsan. Saking udah dahsyatnya sakit pingsan. Pas sadar, Aisyah ini ada duit 6.000, buru-buru sedekahin. Pingsan lagi. Sadar lagi duit masih ada. Yang namanya melihat Nabi pingsan ya boro-boro ngambil di kantong, mungkin nangis nubruk. Pas sadar lagi masih ingat ini duit masih ada, ini duit boleh keluarin, sedekahin. Pas diambil langsung disedekahin, Nabi meninggal. Jadi mana Nabi benar-benar nggak punya apa-apa ketika meninggal. Coba pakaian yang dipakai, rumah gubuk.
sering nggak makan 3 hari. Di dalam Irsyad itu ada hadis ya. Jadi menceritakan tentang 2 wali masuk surga. Si A sama si B. Si A ini kata malaikat Ridwan, A masuk gitu. Si B kan belum dipanggil. Udah makin lama nih si B belum dipanggil. Kalau kita di puskesmas kayak di mana kalau kelamaan dipanggil pasti kita protes kan. Lo kesana belum dipanggil, gitu kan? Bapak nomornya berapa? Nomor 2. Oh, ini udah nomor 12 Pak. Berarti kelewatan jauh. Sumpahnya gitu kan. Kata ini si wali yang si B, Ridwan, Ridwan sama nanya nih. Kok saya belum panggil? Mohon maaf Pak, Bapak belum panggil. Oh, belum panggil. Ini kenapa kan teman saya kan sama-sama puasanya, sama-sama tahajudnya, sama-sama zikirnya, sama-sama sedekahnya. Kok bisa saya belum panggil? Padahal dia kan masuk lama. Kata malaikat Ridwan, mohon maaf Pak. Memang Bapak sama-sama ibadahnya, sama-sama puasanya, sama-sama zikirnya, sama-sama sholawatnya. Cuma maaf Pak, teman Bapak ini punya bajunya 1. Kalau Bapak punya baju 2. Jadi mohon maaf, rada lamaan Bapak masuknya. Makanya bersiko, yang namanya dunia itu bersiko. Kalau orang-orang yang semakin mengerti dunia, ya semakin mereka itu mungkin mengerucutkan dunia. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti semakin bangga dengan dunia. Dengan santri banyak santri. Ya dengan banyak santri maaf. Ya ekonomi kan pasti berkembang. Itu bersiko. Karena maaf secara manusiawi kita ini masih senengan ngeluh. Jadi orang miskin dulu, jadi orang kaya syukur. Bagus jadi orang kaya syukur, masih ada pahalanya. Apalagi jadi orang miskin kufur. Ya Allah nggak ngerti apa, nggak tahu apa, nggak dengar apa. Sampai begitu di dalam ayat. Zikir mah udah, zikir sholawat udah, di mana zikir, di mana tempat zikir saya zikir, tapi masih miskin baik. Allah jangan nggak dengar. Kalau begitu, kenapa sih bilang ngeluh? Tapi dia kasih kekayaan, cukupan, syukur ya Allah, terima kasih. Engkau berikan saya kebutuhan saya, syukur. Itu lebih baik dibanding orang miskin. Oh. Tapi kalau orang miskin syukur, wah itu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, khairun min kul. Ya Allah, alhamdulillah, saya motor juga nggak punya. Mudah-mudahan nanti di akhirat ya, jadi satu kemudahan bagi saya, keringanan dari saya, buat saya senang. Tapi jarang sih ya. Jadi orang miskin syukur jarang. Minimal sabarlah. Karena jadi orang miskin mas, bingungnya aja jadi pahala, menggugurkan dosa. Inna minadzunubi dzunuban la yukaffira sholatun wala shaumun illa humumul ma'isyah. Sesungguhnya di antara manusia ada dosa-dosa yang tidak terhapus oleh sholat, oleh puasa. Akan terhapus itu dosa yang diperbuatnya, yang ada pada dirinya, cuma dengan bingung mikirin usaha. Usaha apa ya? Kerja nggak mungkin kerja, orang SD juga gagal lulus. Ngaco nggak mungkin, sekarang udah tua umur 80 tahun boleh ngaco, saya beli. Mana anak masih banyak doyan kawin. Doang dulu kan. Makanya bukan berarti nggak boleh, udah tua itu kawin lagi nggak boleh, bukan nggak boleh. Kadang-kadang udah tua, umur 80-90, kawinan sama perawan, beranak lagi. Kalau bisa jangan sama perawan, apa atau yang kalau bisa yang udah tua mah jangan nikahnya sama yang masih keretanan, jangan. Nanti dia waktu dia tua atau juga meninggal, anak masih kasihan. Itu beban istri. Makanya bagusnya nikah masih muda.
Kalau masih muda kan anak udah pada nikah, kita udah belum tua-tua amat itu kan, baru 67 umur kan. Anak udah pada nikah semua. Ya mudah-mudahan ya, kita dengan banyak doa kayak tadi itu kan kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu manfaatnya besar. Kalau bisa mau tidur dibaca 100 kali. Tadi kan kita baca 100 kali. Nggak lama ya. Paling 5 menit. Yang itu assalamualaikum. Pasti ada rahasianya. Yang itu Ustaz, yang assalamualaikum. Yang biasa baca tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bacaan lagi tuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud bi yadayya qalat filati adrikni. Sama dibaca. Perbanyak, pasti nanti ada rahasia. Nggak usah kita kemana-mana, ke gunung mana. Cermek. Ya tugas kita ya, terus istri dan anak kita doain, kita suruh terus. Insya Allah nanti suatu hari akan perjuangan kita akan dikasih hasil sama Allah. Jadi tugas kita ini bukan maksud kita joroh, kita doa terus ya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang memasrahkan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi.